warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Siti Dini Anugrah. Now I'm going to tell and explain about the autobiography of Omar ibn Said. Next, the Futa scholar or Omar ibn Said, names is Omar ibn Said. So the first verse it's about surah Al-Mulk. Jadi paragraf pertama yang dituliskan oleh Omar ibn Said sebelum menjelaskan tentang autobiografinya yaitu diawali dengan pembacaan basmalah, tulisan basmalah, kemudian setelahnya dibarengi dengan surah Al-Mulk yang kita tahu sebagai seorang muslim bahwa surah Al-Mulk itu adalah surah yang menyatakan bahwa kepemilikan itu hanya di tangan Allah. Jadi Omar ibn Said ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa dia itu adalah orang yang free, yaitu dia orang yang bebas, free man. He didn't belong to anyone but he belongs to Allah. Kemudian di second verse itu tentang himself, about himself. Kemudian di third verse itu about being slave. And then di verse selanjutnya yaitu tentang dia bersama Aun's family. Kemudian tentang his belief, paragraf selanjutnya. Next. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjutnya dari Omar lahir hingga akhir hayatnya, yaitu di 1864. Baiklah, saya akan jelaskan. The first is in 1770, he was born in Futatura. Jadi Omar itu lahir di Futatura, Afrika di 1770, yang dimana berbatasan antara dua sungai. Dia lahir di sana dan kemudian dia mulai study. He began to continue his study in 17 and 1 until 18 and 7. Jadi dia mulai bersekolah selama 26 tahun dan in 18 and 7 he was being took and then sailed to North Carolina. Jadi saat 1867 Omar ibn Said ini ditangkap dan kemudian dijual ke Merchant dan dibawalah melalui kapal laut, dibawa ke Amerika, dari Afrika ke Amerika Selatan. Nah, kemudian di sana Omar ibn Said ini bertemu dengan orang Kristiani. Nah, dia berpikirnya orang Kristiani, kulit putih adalah orang Kristiani dan memakai bahasa Kristiani, yaitu bahasa Inggris. Nah, mereka bertanya kepada Omar tentang namanya, tetapi Omar ibn Said ini tidak mengerti karena beliau hanya mengerti bahasa Arab dan juga bahasa Afrika. Nah, jadi selama berpendidikan itu tidak diberitahukan bahwa Omar ibn Said itu berpendidikan apa, tetapi yang pasti beliau itu belajar bahasa Arab dan cara menulis Arab. Kemudian saat di sana di North Carolina, beliau itu akhirnya dibeli oleh seorang weak old man yang bernama Johnson. Johnson ini seorang pria tua lemah yang kemudian membawa Omar ibn Said ke tempat tinggalnya, ke his place resident, dan kemudian di sana ternyata Omar ibn Said ini he was being abused, he was naked, tanpa makanan dan juga disiksa berabis-abisan dan juga dipekerjakan sebagai petani di sana. Kemudian karena Omar tidak sanggup lagi, kemudian beliau itu melarikan diri. He ran away to North Carolina and both by Owens. Nah, jadi di 18 and 10 he was run away from South Carolina to North Carolina. Nah, saat di sana di North Carolina beliau ditangkap karena kabur dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di penjara Omar ini mulai menuliskan tentang biografinya di tembok, di wall temboknya di jail, tembok yang ada di penjara itu. Beliau mulai menuliskan biografinya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kebetulan Michelle Owens datang ke penjara, ke jail, dan kemudian menemukan Omar ibn Said ini, tulisan Omar ibn Said di wallnya itu. Kemudian Michelle Owens ini tertarik karena kan jarang sekali slave atau budak yang bisa menulis dan membaca, dan tentunya menulisnya juga itu dalam bahasa Arab gitu. Nah, kemudian Owens ini tertarik dan kemudian membeli
Omar Ibn Said dan kemudian membawanya ke presidennya dia. Dan for your information, Michelle Owens ini yaitu seorang gubernur di sana, di North Carolina, dan juga beliau termasuk salah satu aktivis yang menentang sekali terhadap slavery di Amerika. Nah, ternyata saat dibawa ke residennya Owens family, ternyata di sana Omar Ibn Said itu diperlakukan dengan sangat baik. Dia dikasih makan, dikasih pakaian, kemudian juga dia tidak dipekerjakan dengan terlalu keras, dan juga keluarga ini membagikan tentang kitab Injil atau gospel gitu ke Omar. Jadi Omar itu datang ke gereja bersama keluarga Owens, dan juga keluarga Owens membacakan kitab Injil atau gospel ini kepada Omar, yang sehingga pada 1821 Omar dibaptis menjadi Kristen. Sehingga muncullah beberapa teori, ada dua teori. Yang pertama yaitu teori yang tentang Omar Ibn Said ini sudah keluar dari agama Islam, dan kemudian teori yang kedua yaitu ada yang masih beranggapan Omar Ibn Said ini sebenarnya masih embrace Islam gitu, karena di verse atau paragraf pertamanya saja di autobiografinya itu dia menuliskan basmalah dan al-mulk. Jadi mungkin saya dalam hatinya dia masih memegang ajaran Islam. Nah, kemudian in 1864 he died in Bladen, age about 90 years. Nah, jadi pada di 1864 Omar Ibn Said ini meninggal di usia kurang lebih 90 tahun, dan sangat disayangkan sekali setelah kematiannya Omar Ibn Said 2 tahun atau 1 tahun setelahnya, Amerika sudah benar-benar menghapus perbudakan di Amerika. Jadi Omar Ibn Said belum bisa merasakan bagaimana menjadi benar-benar free gitu. Walaupun keluarga Owens ini adalah keluarga yang baik dan kayak membantu Omar, juga tidak menyiksa Omar gitu kan ketika dia menjadi slave di sana. Tetapi apakah itu yang Omar mau gitu? Apakah diperlakukan dengan baik, diberi pakaian, diberi baju, dan juga tidak dipekerjakan dengan terlalu berat? Itu yang Omar inginkan. The fact is, he just wanted to free. Dia juga ingin kayak return to his family in Africa. Dia cuman pengen menjadi bebas dan kembali ke keluarganya yang ada di Afrika. Sama contohnya kayak di film 12 Years a Slave. Itu budaknya itu kan dia dibelikan violin ya oleh tuannya, yang kemudian itu violinnya itu sebagai bentuk penghargaan bahwa budaknya itu telah bekerja dengan sangat baik. Tapi apakah itu yang dia mau? Dia, kalau misalkan kamu ingin membahagiakan budakmu, ya free him gitu loh. Jadi menurut aku itu ironi. Dan lagi pula ini ada kutipan dari Omar Ibn Said. Ya, dia itu praising banget tentang keluarga Owens, bahwa keluarga Owens itu adalah keluarga yang perfect dan bahagia. Di sini ada, oh yeah, Americans, yeah, people in North Carolina, have you among your family like this family having so much love to God as they. Menurut aku ini kayak bukan hanya praising kepada keluarga Owens, tapi Omar Ibn Said juga kayak ironi. Dia juga envy, dia mau punya keluarga sendiri gitulah. Dia ingin kembali ke keluarganya, tapi sayangnya nggak bisa. Jadi menurut aku ini ironi banget. Dia ingin memberitahukan kesedihannya selama menjadi slave gitu. Dia gak punya keluarga, dia cuma sendirian, dan dia juga pengen punya keluarga yang sangat seperfect itu seperti keluarganya Owens. Next, the history of slavery in America. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang autobiografinya Omar Ibn Said. Nah, apa sih yang menjadi sejarah kenapa slavery di Amerika bisa muncul? Nah, jadi slavery di Amerika itu mulai pada tahun 1619 or 16 and 19 years, yaitu waktu itu tentara British, koloni British itu menemukan 20 orang slave, 20 orang budak di kapalnya Portugal. Jadi British itu menaklukkan kapal Portugal,
dan kemudian menemukan 20 orang slave, yang dimana ternyata setelah diperiksa 20 orang ini tuh ternyata rata-rata mereka itu tidak memiliki kontrak. Jadi misalkan seperti ini, si budak A itu punya kontrak misalkan 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun maka perbudakannya selesai gitu loh, dia bebas. Tapi tidak, rata-rata di 20 orang ini tidak memiliki kontrak seperti itu. Nah, jadi orang-orang di sana di Amerika beranggapan dan memiliki ide sendiri bahwa 20 orang ini itu adalah budak seumur hidup. Nah, dari budak seumur hidup ini ada pemikiran budak seumur hidup ini muncullah perdagangan perbudakan. Nah, itu terjadi di Virginia ya, saat menemukan 20 orang ini. Nah, kemudian di Virginia ini kan belum ada undang-undang tentang perbudakan ya, karena masih awam gitu. Nah, kemudian diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih akhirnya terjadi pertama kali, yaitu oleh John Punch. Nah, John Punch ini adalah slave, budak yang kabur dari tuannya padahal dia masih punya kontrak bersama 2 budak lainnya, tapi budak lainnya ini, yang 2 ini adalah orang kulit putih. Jadi John Punch kulit hitam, 2 budak lain kulit putih, mereka bertiga kabur, dan ketika ditangkap, John Punch ini diberi hukuman yaitu menjadi slave seumur hidup. Sedangkan 2 pria lainnya ini yang kulit putih, mereka hanya diberikan hukuman perpanjang masa kontrak. Jadi itu diskriminasi dan kayak kesenjangan sosial banget pertama kali terjadi di antara kulit putih dan kulit hitam pada 1640. Nah, kemudian pada 1641 itu dibuatlah undang-undang pertama kali, yaitu koloni di Teluk Massachusetts. Itu mengesahkan tentang perundang-undangannya tentang syarat-syarat menjadi seorang budak. Nah, di sini ada 4 syarat menjadi seorang budak. Yang pertama yaitu di bawah koloni Amerika. Jadi masyarakat atau kayak penduduk yang di bawah koloni Amerika bisa menjadi seorang budak. Kemudian yang kedua yaitu yang kabur, budak yang kabur dari masa masa kontraknya, seperti contohnya John Punch, jadi dia bisa jadi budak seumur hidup. Yang ketiga yaitu budak yang menjual dirinya sendiri kepada si tuan. Jadi sebenarnya pada tahun itu nggak semua owner itu jahat. Ada beberapa owner yang baik, seperti contohnya cuman membeli budak itu supaya membantu rumahnya gitu loh, seperti pembantu dengan tuannya. Dan dia juga kayak memberikan makanan, uang gitu kepada budaknya. Dan ya budaknya dengan sukarela menjual dirinya sendiri kepada si tuan karena ya tuannya baik. Nah, yang keempat yaitu ada boleh membeli budak gitu di tempat lain. Nah, kemudian pada 1662 terjadi lagi diskriminasi, yaitu pembuatan undang-undang untuk kepentingan orang-orang kulit putih lagi, yaitu Virginia mengesahkan undang-undang yang bahwa setiap anak yang lahir dari ibu budak, anak itu adalah menjadi seorang budak. Jadi misalkan ada ibu kulit hitam yang seorang budak kemudian melahirkan seorang anak. Nah, anak ini dari kandungan sampai lahir itu sudah menjadi seorang budak. Jadi title-nya anak itu adalah budak. Kenapa ini bisa menjadi kesempatan atau kayak menjadi keuntungan untuk orang-orang kulit putih? Karena ketika orang-orang kulit putih ini, si owner itu menghamili budaknya sendiri, maka dia akan lepas tanggung jawab dari anak tersebut. Karena ya anak itu sudah menjadi seorang budak ya, berarti bisa dijual kemana aja gitu loh, ataupun bisa dipekerjakan. Jadi itu ironi banget karena mereka lagi-lagi membuat undang-undang untuk kepentingan orang-orang kulit putih. Nah, kemudian slavery ini semakin merajalela, tepatnya di 1710, yaitu Virginia menjadi salah satu bagian di Amerika yang paling banyak memiliki budak, yaitu ada 42% dari jumlah penduduknya itu rata-rata adalah seorang budak, yaitu sekitar 23.100 orang itu adalah budak. Dan New York atau North Carolina. Nah, jadi Virginia itu South Carolina dan New York ini North Carolina, itu
menjadi tempat kedua yang banyak budaknya. Jadi yang pertama itu South Carolina yaitu Virginia. Terus posisi kedua yang terbanyak yaitu ada North Carolina, New York. Nah, kalau New York ini 42% dari 42% rumah tangga pasti memiliki budak. Nah, kenapa bisa South Carolina itu yang paling banyak sedangkan North Carolina itu di posisi kedua? Karena for information, South Carolina itu iklimnya itu hangat dan juga tanahnya subur sehingga menjadi sentralnya pertanian. Jadi South Carolina ini kayak pengolah pertanian terbanyak seperti tembakau, kapas, dan beras. Jadi tentunya para petani ini dan pemproduksi pertanian pasti sangat membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Nah, sehingga mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, jadi mereka membeli budak gitu agar mereka nggak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pekerja mereka, karena kan kalau budak itu gratis ya. Nah, kemudian kalau di North Carolina ini iklimnya dingin dan tanahnya nggak subur, jadi kurang cocok untuk pertanian, sehingga budak-budak di North Carolina ini rata-rata ya untuk menjadi pembantu, juga sebagai pengrajin atau sebagai buruh gitu. Dan juga North Carolina ini lebih fokus ke penjualan budak dari North Carolina ke South Carolina, atau dari South America dari North America ke South America gitu. Jadi South America ini membeli budak dari North America. Nah, kemudian pada 7 November 1775, Gubernur Kerajaan Virginia, Lord Dunmore, mengeluarkan sebuah proklamasinya, yaitu bahwa Amerika ini sedang darurat militer, yaitu mereka kan ingin revolusi ya, merdeka dari Inggris, dari British. Nah, jadi mereka sedang darurat militer, sehingga gubernur ini memproklamasikan bahwa siapapun budak yang ikut dari pertempuran ini maka akan diberikan hadiah, yaitu pembebasan kebudakannya. Nah, sehingga dari proklamasi ini ada 1.500 budak yang bersedia untuk menjadi tentara karena kan mereka pengen bebas gitu, dan 18 orang lainnya kabur. Nah, itu baru awal mulanya. Setelah perang dimulai, karena Amerika itu lebih fokus untuk menyerang British, kemudian akhirnya banyak sekali budak yang kabur dari Amerika, dan itu menjadi salah satu tahun yang dimana Amerika itu sangat rugi karena budak-budak mereka kabur. Jadi para budak kabur terbanyak di tahun 1775. Nah, kemudian 2 dekade setelahnya, setelah revolusi Amerika Serikat, yang bebas dari British, dari koloni Inggris, North America atau Amerika Utara mulai membuat konstitusi yaitu mengenai tentang persamaan hak dan juga penghapusan perbudakan. Nah, jadi kalau North America kan nggak perlu butuh budak ya, nggak perlu butuh slave. Jadi mungkin mereka lebih open minded daripada South America yang sangat membutuhkan slave untuk keuntungan mereka, untuk money gitu. Nah, bagian Amerika Utara itu seperti yang against to slavery, itu seperti New York dan New Jersey. Nah, kemudian pada tahun 1850-an terjadilah gerakan yang dilakukan oleh para slave ini. Gerakan ini disebut dengan Underground Railroad. Underground Railroad ini yaitu kayak gerakan untuk melarikan diri melalui bawah tanah dari South America ke North America, karena kan North America ini lebih aman gitu ya bagi dia, karena lebih open minded dan juga kayak lebih menentang dengan slavery gitu. Jadi mereka kabur dari South America ke North America melalui jalan bawah tanah. Mereka juga melakukan persediaan. Nah, yang dilakukan James Owen juga sama ya, ketika dia kabur pada 1810 itu ke North Carolina. Jadi South America itu rata-rata
apa namanya, mengituinnya, oh my god, memperlakukan slave-nya itu kayak jahat banget, karena kan mereka dipekerjakan di pertanian. Jadi rata-rata ya yang North Carolina itu pada baik-baik, seperti yang apa namanya, Michelle Owens itu, keluarga Owens yang apa namanya, memberikan kehidupan kepada Omar Ibn Said, memberikan makanan dan baju gitulah ke Omar Ibn Said, dan juga tentang agama. Jadi Omar juga itu kabur dari South Carolina ke North Carolina. Nah, kemudian setelah adanya konstitusi itu, akhirnya terjadilah Civil War. Next. Nah, jadi yang kita tahu American Civil War itu ternyata adalah perang persaudaraan antara apa namanya, yang anti slavery dengan yang ingin embrace terus ke slavery. Nah, yaitu South America versus North America, terjadi pada 1861 sampai 1865. Walaupun itu sangat singkat, tetapi kematian dan juga penderitaan yang dirasakan sangat terasa sekali, guys. Jadi, nah di sini juga ada bendera South America, yaitu dinamakan konfederasi, kan? Konfederasi, sedangkan North America yaitu Union. Nah, kalau North America tidak membuat bendera baru karena mereka itu kayak setia kepada Amerika gitu lah. Sedangkan South America ini mereka membuat bendera baru sebagai tujuan untuk kayak apa namanya, embrace terus kepada apa namanya, perbudakan gitu. Gak boleh perbudakan dihapus. Jadi itu sebagai salah satu simbol semangat mereka. Nah, kemudian akhirnya 1865 itu dimenangkan oleh North America, yaitu anti slavery, yaitu di ratified with the Third Amendment December 6, 1865. Jadi diratifikasi pada amandemen ke-13 konstitusi, yaitu bahwa pada 6 Desember 1865 Amerika Serikat memutuskan untuk menghapus perbudakan di Amerika Serikat. Nah, setelah itu baru South America itu lagi gempar-gemparnya untuk meningkatkan ekonomi lagi gitu, karena kan para budak akhirnya sudah bebas gitu, tidak perlu dipekerjakan di pertanian lagi. Jadi mereka sedang struggle-nya gitu untuk memperbaiki ekonomi. Nah, kemudian setelah itu ternyata setelah diumumkannya ini, deklarasi ini, ratifikasi ini, ternyata diskriminasi dan kesenjangan sosial itu masih ada, guys. Jadi waktu itu government di Amerika membuat undang-undang, governor di Virginia membuat undang-undang bahwa adanya pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih, atau Afrika Amerika gitu, orang Afrika Amerika, jadi campur Afrika Amerika dengan kulit putih. Nah, di sana pada tahun itu kita bisa melihat banget ya perbedaan antara kedua tempat, yang dimana misalkan tempat kiri yaitu tempatnya penduduk kulit hitam, sedangkan tempat kanan itu tempatnya orang-orang kulit putih. Jadi rata-rata kulit putih itu identik dengan kebersihan, sekolah yang baik, kemudian pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, terus rata-rata orang kaya, rumahnya bagus. Sedangkan orang-orang kulit hitam ini identik dengan disgust, jorok, kemudian rumahnya kumuh, terus kemiskinan, dan juga tidak bersekolah, tidak bisa membaca, sama seperti di Country Lovers, yaitu perbedaan antara itu judul novel ya, Country Lovers, itu perbedaan antara petani dari kulit hitam dan petani dari kulit putih. Kalau petani di kulit putih itu masih bisa bersekolah anaknya, sedangkan petani di kulit hitam itu tidak bisa bersekolah. Jadi mereka ya melanjutkan pertanian dengan bapaknya gitu, dengan keluarganya. Jadi itu ada pemisahan antara sekolahnya, jalannya, rumahnya. Nah, kemudian pada abad 20 akhirnya terjadi demonstrasi oleh orang-orang kulit hitam atau Afrika, yaitu tentang persamaan hak. Mereka ingin meminta persamaan hak karena mereka juga termasuk dari penduduk Amerika, dan mereka juga ingin mendapatkan pendidikan dan hidup yang sama seperti orang-orang kulit putih. Nah, kemudian pada tahun 2008-an, 2000-an, akhirnya government itu berminta maaf atas apa yang telah
apa yang telah dilakukan atau atas apa yang telah terjadi dan juga masa kelam Amerika pada tahun itu, minta maaf dan memberitahukan kepada rakyatnya bahwa Amerika dan kulit putih dan kulit hitam itu adalah setara, equal. Nah, next. Nah, ini adalah the figures who fought for slavery, yaitu ada Harriet Tubman. Harriet Tubman ini merupakan salah satu tokoh yang yang merupakan satu tokoh yang juga mengikuti dan mengusulkan Underground Railroad, gitu yang tadi ya, kabur dari jalan bawah tanah. Kemudian ada William Lloyd Garrison. William Lloyd Garrison ini itu merupakan tokoh terkemuka ya, juga dia itu against banget dengan slavery. Beliau itu membuat yang namanya American Anti-Slavery Society. Nah, jadi membuat organisasi-organisasi kayak gitu untuk menentang slavery. Mulai ada Harriet Beecher Stowe, yaitu seorang wanita, seorang penulis yang dimana beliau ini menuliskan novel tentang against slavery. Jadi contoh novelnya juga itu ada Tom's Cabin. Pokoknya novelnya itu tentang Mr. Tom's Cabin. Iya, jadi pokoknya Harriet Beecher ini menuliskan dan mendeklarasikan, memberitahukan kepada orang-orang ketidaksetujuannya dia dengan slavery ini melalui tulisan. Next. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Thank you. Walaupun slavery ini mungkin sudah tidak ada ya di Amerika, tetapi diskriminasi dan juga kayak kesenjangan sosial masih terasa sampai sekarang di 2024, walaupun dengan cara yang berbeda. Kita bilang bahwa kita ini equal, kita ini same, tapi kadang tindakan kita ini malah opposite gitu dengan apa yang kita omongin. Dan juga kayak orang-orang kulit hitam ini mungkin bukan diperbudak lagi, tetapi kayak diejek gitu loh, dibeda-bedakan. Dan menurut aku itu sangat simpati dan ironi banget. Thank you. Mungkin cukup sekian dari saya, Ziti Dina Nugra. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.